Halo teman-teman, ini saya lagi garap Vario 110 karbu ya. Saya pakai piston ini, bore up, enggak, bukan piston bore up, piston standar Vario 125, kodenya KWN ya. Jadi gimana ya? Ini bore up yang nggak neko-neko lah. Jadi bore up tapi berubah drastis lah pokoknya ya. Bore upnya nggak neko-neko, cuma ganti piston doang. Vario 125, motor lu udah kenceng lah buat harian, buat touring, mudik, buat nongkrong ke pasar, pokoknya enak lah, aman. Boros ya sedikit doang boros, tapi akselerasinya masih oke. Cukup lu ganti piston Vario 125 ya, yang ukuran standar, gak usah gede-gede lah, standar aja, atau ukuran OS gocap juga nggak masalah. Pokoknya itu udah aman banget ya. Udah gitu dananya juga nggak terlalu mahal buat bore up ya. Noken as cukup standar, perklep standar, karbus standar, pengapian standar, pokoknya standar. Cuma kita bore up di bagian piston aja pakai Vario 125. Lalu apalagi perubahannya? Nah, selain kita ganti piston, kita kan pasti mengkolter ya, tapi nggak cuma di kolter ya. Kalau gue sih ganti boringan ya, biar tebel jadinya. Jadi misalnya teman-teman mau oversize lagi ya suatu saat gitu ya, pengen naik cc lagi, ini bisa sampai ke ukuran 53, 54, 54,5, ini bisa ya, maksimal 54,5 ya. Sebenarnya sampai 55, 56 bisa, cuma itu terlalu beresiko ya. Dan juga apalagi, dan emang yang paling terberat itu ya di sini ya, kita harus belah mesin dulu, mengkorek lubang ini diperbesar ya, karena boringnya kan udah ganti, udah tebel. Ini diperbesar. Ini ukurannya diameternya 60, untuk diameter luar boringnya 58. Jadi kita masih dapat ketebalan yang sangat tebal, kisaran 3 milian ya. Jadi itu aja perubahannya, nggak banyak kok, cuma prosesnya memang agak ini ya, agak harus belah mesin itu. Tapi nanti kedepannya kalau suatu saat kita mau naikin cc lagi atau upgrade piston lagi, itu nggak perlu kita belah mesin lagi karena boringannya udah tebel ya. Jadi kita mau naik berapa cc, 125, 130, 135, jadi nggak perlu repot-repot belah mesin, tinggal reset di bagian piston dan kolter ulang, udah gitu aja. Jadi nggak perlu neko-neko lah, harus Noken as racing, CDI racing, busi racing, nggak perlu. Cukup begini udah enak banget, asli udah enak banget loh. Khusus di motor ini ya, Beat karbu, Vario karbu, Scoopy karbu, itu enak. Kalau motor-motor karbu tuh kita nyari apa ya, settingannya tuh enak banget kalau motor karbu itu ya, nggak ribet lah kayak motor-motor injeksi, nggak banyak makan biaya. Dan ini juga udah wah mantep lah pokoknya ya, kita tarikan dari 0 ke cepet aja cepet ya. Jadi kita ukur ya untuk diameter luarnya ya, untuk diameter dalam ini crankcase kita ukur, ini kita dapat di angka 60 ya, 5977 ya, pastinya pas di 60. oke. Kadang sigmat kurang presisi di sekian milimeter. Untuk lingkar luar ya, lingkar luar boring kita ukur dia di 58 ya. Untuk lingkar luarnya di 58, dan ukuran pistonnya di 52 ya, 52,4 lah. Kalau piston standarnya Vario 125 itu 52,4 standarnya ya. Oke, untuk bagian profilnya yang kita rubah itu ini ya, ini kita papas 1 mili bagian pinggirnya aja ya. Untuk dom pistonnya nggak usah, biarkan saja. Dan juga cowokan bawah klep X, untuk klep in tetap nggak usah ya, kita pakai NPP. Kebetulan saya dapatnya yang PRC nih tapi NPP itu udah bagus banget lah. Soalnya ring pistonnya itu kan ring Jepang ya, build quality Jepang. Nah, kenapa gue pilih Vario piston Vario 125? Satu, keunggulannya itu aja lebih ringan dibanding bawaannya Vario lama ya. Dia lebih ringan, dan juga pistonnya juga pendek ya, lebih pendek.
daripada punya Vario. Terus profilnya juga simple ya, ya di sini gesekannya cuma di bagian ini, tapi kalau yang Vario lama itu sampai sini gesekannya. Jadi kalau Vario 125 itu minim gesekan lah kalau gue bilang ya, karena gue suka sama piston Vario 125 ini. Sering gua aplikasikan ke motor-motor lain ya, kayak di Mio J, Mio M3 ya gitu, Soul GT. Gue sering banget itu karena enak banget lah, di Beat Karbu tuh. Jadi ya cukup begini, udah jos pokoknya lah. Kadang kita kalau ngikutin kemauan tuh ya nggak ada habisnya ya. Dan ini aman banget. Ini gue bikin 60 itu ini udah rawan ya, karena crankcase Honda itu emang nggak sebesar Yamaha. Ini gue bikin 60 aja, ini bisa sih dibikin lebih besar lagi, cuma nih takutnya di ini ya, bagian baut yang satenya ini takut tipis apa retak, karena kita udah pernah ngalamin ya pas kita pakai CR56 itu, waduh kacau. Ini selalu nih retak nih bagian ini, tapi kita ini ambil aman, udah pasti aman lah, gue jamin aman. Oke, coba kita tes ya, kita pasang. Waduh, aduh, mau ke mana ganteng? Ini jalan-jalan. Kita pasang dulu ya, kita cek. Nanti dia nyundul bagian atasnya semana gitu ya. Kompresinya juga nggak gede amat ya. Masih bisa minum Pertalite atau Pertamax gitu, masih bisa. Tenang aja. Ini kita nggak usah pasang pakai packing ya. Packing tuh biasanya ukurannya 0,5 atau 1 milian. Top-topnya nih ya, top-topnya nah bisa dilihat ya, nih saya dekatkan. Segini ya. Ini nggak pakai packing nih, kalau pakai packing mungkin bisa lebih mendem lagi sedikit, mungkin segini ya. Pokoknya jaraknya itu kisaran 1 milian atau 1,2 milian ya, itu udah pasti aman banget. Dan untuk jenongnya mantep ini bagian domnya sangat menonjol ya, nggak menonjol banget, nggak, masih aman lah. Jadi kan kita kan ngambil nyari kompresi tinggi ya, namanya bor api itu, tapi masih bisa sanggup minum Pertalite atau Pertamax. Nah seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk video kali ini, membahas tentang bore up yang nggak neko-neko lah, pokoknya aman banget ya. Jadi minim biaya. Jadi kalau misalnya suatu saat kita mau naik CC lagi, kita tinggal alter lagi aja, jadi nggak perlu bla bla mesin lagi. Oke, jadi semua tergantung budget, semua tergantung keinginan kalian, maunya seperti apa, maunya pengen kenceng banget, maunya yang nggak neko-neko, itu bebas, itu semua pilihan. Oke, jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih.